Kanita. Nah, Nita itu dari Jakarta. Sebenarnya dia mau datang udah ngusahain banget pengen onsite. Cuman gara-gara jatah cutinya habis, jadi terpaksa online. Jadi teman-teman ekstra konsentrasi buat dengerin yang online ini. Benar, pastinya nggak akan berkurang satu apapun juga. Apa yang Tentunya. dikasih sama Kanita nanti apa yang di-share pasti akan memperlengkapi kita buat ke depannya. Yes. Yes. Jadi pastikan teman-teman buka catatannya karena luar biasa speaker ini akan ngasih sesuatu yang keren hari ini ya. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. Don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. You know I'm down for whatever tonight. I don't need the final things in life. No matter where I go, it's a good time. Yeah. And I don't need to sit in VIP. Middle of the floor, that's where I'll be. Don't got a lot, but that's enough for me. Yeah. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. Don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. So I just let it go, let it go. Oh na 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 na, no I don't care no more, care no more. Oh na 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 na, so come on, let me know, let me know. Put your hands up, na na na, no baby, nothing's gonna stop us tonight. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. Oke, teman-teman thank you banget ya atas kesempatannya hari ini bisa sharing di Legacy walaupun dalam kondisi online ya karena ada satu hal sehingga tidak bisa onsite. Udah sempet tuker nih, mau siapa yang bisa nih, pengennya kan onsite ya biar vibe-nya beda gitu. Tapi ternyata pada nggak bisa tuker ya udah tetap menjalankan amanah gitu ya tugas, tetap sharing tapi online gitu. Tapi tidak mengurangi semangat teman-teman yang di onsite ya. Mana tepuk tangannya? Pengen denger dong tepuk tangannya. Wah, keren banget. Thank you banget. Nah, ini buat teman-teman yang baru, yang belum kenal sama Nita, kenalin. Saya Nita, salah satu Associate Agency Director dari Legacy Jakarta Chapter. Nah, Nita bergabung di Prudential di bulan Juli tahun 2021. Kemudian di bulan November confirm menjadi AAD yang barengan sama geng-geng yang menjadi tonggak sejarah di Legacy katanya ya sebagai promosi tercepat untuk Legacy pada saat itu.
Nah, hari ini Nita mau sharing tentang izin share screen. Oke, sebentar ya, sorry, izin share screen. Apakah screen-nya sudah terlihat? Berasa di kamar mandi nih, suaranya jadi double-double. Oke, sudah terlihat ya screen-nya? Boleh acungkan jempol yang di onsite? Oke, siap. Oke, thank you banget. Selalu kalau Nita sharing pasti ada hubungannya sama ilmiah gitu ya. Jadi hari ini Nita akan sharing tentang yang namanya steady state. Steady state itu awal mulanya gimana sih muncul si kalimat steady state? Mungkin teman-teman yang di sini pernah dengar steady state itu dalam hal apa? Kehidupan misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya dulunya steady state itu diambil dari sebuah filosofi yang namanya infus ya. Jadi infus itu gimana sih infus itu bisa bekerja di dalam tubuh sehingga dia bisa menghasilkan yang namanya efek maksimal. Nah, itu adalah namanya steady state. Jadi kondisi di mana jumlah obat di dalam tubuh yang dialirkan melalui infus itu mencapai kadar maksimal. Sehingga apa? Sehingga obat itu bisa bekerja dengan maksimal di dalam tubuh kita. Itu adalah kondisi steady state. Jadi kalau misalnya gini ya, kita sakit, baru dikasih infus nih, 1 menit, 2 menit, berharap untuk sembuh nggak mungkin. Karena dia belum mencapai yang namanya kondisi steady state. Kemudian ini contoh grafiknya. Ini ya teman-teman yang di online maupun onsite belajar membaca grafik gitu ya. Sarah mukanya udah sedikit bingung gitu ya. It's okay Sarah, nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang namanya kondisi steady state itu adalah kondisi tunak, sync condition. Jadi di mana kondisi itu stabil, obat itu masuk dengan stabil ke dalam tubuh dan dapat melakukan aksinya dengan baik. Tapi teman-teman lihat ya, untuk mencapai untuk mencapai kondisi tersebut, dia perlu menanjak seperti ini. Menanjak. Pointer saya kelihatan nggak ya? Tangan, ada tangan. Oke. Nah, perlu posisi menanjak seperti ini. Kalau kita relatekan dengan kehidupan, nah sekarang dianalogikan dengan kehidupan. Jadi apa sih steady state dalam kehidupan? Steady state dalam kehidupan itu adalah kondisi yang secara psikologis, kita secara psikologis ya, memungkinkan seseorang untuk berpikir secara tenang. Mungkin saat ini yang ada di sekitar teman-teman, siapa sih yang udah mencapai kondisi steady state? Kalau saya lihat ya, Ko Andre. Ya, Ko Andre itu sudah mencapai kondisi steady state. Jadi ketika menghadapi sesuatu, dia akan mengangguk-angguk dengan tenang dan akan berpikir untuk menjawab. Nah, itu kondisi steady state. Memungkinkan seseorang untuk selalu berpikir positif dan menghadapi sesuatu itu dengan tenang. Nah, setiap orang pasti pengen mencapai yang namanya steady state di setiap level kehidupannya dia. Jadi steady state itu tidak abadi ya teman-teman ya. Jadi kondisi tunak itu tidak abadi, dia akan meningkat gitu ya. Nanti dia akan meningkat, kemudian nanti steady state lagi meningkat, steady state lagi. Dan setiap orang pasti pengen. Kenita dulu ya waktu mau promosi AAD di 2021. Itu tuh mengalami hal yang nggak mudah. Ya, jadi mengalami fase-fase transien gitu ya, fase-fase yang menanjak, yang pulang kerja harus sharing sama orang, tidur setiap hari jam 11 malam, sampai akhirnya menemukan pola sehingga menempuh yang namanya steady state level 1. Level pertamanya Nita ketika berada di bisnis prudential. Jadi ketika menghadapi nasabah ngomong A, B, C, D, udah tenang menghadapinya. Tapi melaluinya itu memerlukan energi yang luar biasa. Jadi pasti semua orang pengen gitu ya mencapai posisi itu. Tapi nggak semua orang mau melalui si tanjakannya tadi. Tuh. Nah, ini kalau di Zoom ya. Kalau di Zoom gitu ya, steady state di sini kita akan mengalami yang namanya transient behavior.
Transient behavior itu apa? Kalau di Zoom seperti ini. Jadi ada level-level stabil. Kemudian mau naik kelas nih, kita akan mengalami yang namanya goncangan lagi. Stabil, naik kelas, goncangan lagi, stabil. Itu kehidupan seperti itu. Ya, teman-teman pasti ya di dalam kehidupannya teman-teman akan selalu mengalami proses ini. Kalau misalnya teman-teman bertumbuh. Kalau teman-teman saat ini berada di steady state 1, kemudian hidupnya masih begitu saja, tidak ada perubahan, tidak ada goncangan, berarti teman-teman tidak bertumbuh. Karena pertumbuhan itu selalu dimulai dengan yang namanya transient behavior untuk mencapai level steady state selanjutnya. Sama nih kondisinya kalau Nita boleh cerita ya. Jadi setelah mengalami steady state level 1, menghadapi nasabah seperti ini. Kalau ada handling seperti ini, promosilah menjadi AAD. Nah, begitu tahun 2022 menghadapi transient behavior yang baru. Apa itu? Membangun tim. Ya, tidak mudah membangun tim pastinya, tapi bisa. Nah, pada saat itu sampai diskusi sama Sarah, sama Westi, bahkan sampai minta masukan dari Ko Andre. Gimana sih caranya membangun tim? Nah, di situ apa? Goals-nya hidup Nita adalah pada saat itu gimana caranya Nita punya tim yang besar. Gitu. Gimana caranya supaya punya tim yang besar? Ya, kita harus mengalami transient behavior itu supaya mencapai steady state yang level berikutnya. Jadi dari mulai ngerekrut nggak mau FLC, ngerekrut udah FLC, kemudian tidak jalan, kemudian rekrut FLC jalan terus hilang, itu sudah dilalui semuanya. Ya walaupun mungkin tidak sebanyak leader-leader yang ada sudah lama ya, itu pasti sudah levelnya steady state-nya udah level paling tinggi lah. Tapi Nita mengalami itu sampai akhirnya di tahun 2022 itu benar-benar diisi hidupnya Nita itu diisi dengan transient behavior. Jadi benar-benar bergejolak lah di tahun 2022. Sampai akhirnya memulai tahun 2023 sudah mulai merasakan yang namanya steady state level 2. Gimana sih caranya membangun tim? Gimana cara menghadapi anggota tim yang seperti A, seperti B, seperti C? Nah, itu sudah mulai stabil kondisinya. Tapi kembali lagi, kan nggak mau ya seperti itu aja. Jadi harus ada, nah sekarang lagi menunggu nih, Nita lagi menunggu apa sih transient behavior selanjutnya yang akan Nita hadapi. Untuk membangun timnya pastinya lebih besar lagi. Pengennya punya tim yang sangat besar, ya. Karena Nita pengen benar-benar membangun bisnis di sini. Membangun hidup banyak orang, membangun hidup Nita sendiri, ya, dan bantuin banyak orang. Tuh. Nah, apa sih transient behavior? Kalau kita bicara sebagai agent insurance ya, agent partner insurance, kita bicara tentang yang namanya ada penolakan di situ, ada pending, ada males. Nah, ini mungkin porsinya yang paling besar ya. Males gitu ya, aduh mau ketemu orang males, takut. Gara-gara takut jadi males, gara-gara di pending jadi males, ujung-ujungnya seperti ini. Nah, ini hal-hal yang akan terjadi ketika di fase transient behavior. Apa obatnya? Nah, obatnya adalah melakukan aktivitas, tetap beraktivitas. Kalau males, berhenti beraktivitas, ya udah, wassalam ya, berhenti semua. Rajin ikut training. Kalau boleh cerita bukan flexing atau sombong gitu ya, tapi sampai detik ini juga Nita mungkin udah ikut training Pru Cinta mungkin 10 kali lebih. Tapi setiap Kamis kalau ada training Pru Cinta tetap ikut. Kenapa? Karena itu membangkitkan kita ingatan gitu ya, ingatan kita bahwa ada program bagus nih, gimana cara penyampaiannya dan sebagainya. Kemudian yang paling penting lagi ketemu leader. Ketemu leader itu kenapa ya menurut Nita penting banget gitu. Nita sama Sarah itu selain
saudara gitu ya, selain saudara juga, tapi untuk bicarain bisnis ini kita sering banget. Kita punya satu grup yang sangat benar-benar aktif, ngebahas gimana caranya Nita jadi adik, gimana caranya Nita bangun tim. Benar-benar intens ininya. Jadi ketika lagi ada masalah, ya cerita di situ. Lagi ada problem ini, lagi nggak mudah posisinya, itu ya, aduh kerjaan lagi nggak gampang nih di kantor, misalnya gitu ya. Sehingga timnya lagi gini. Dan mereka selalu ada untuk kasih, nggak selalu solusi ya, selalu ada untuk mendengar, selalu ada untuk ya kalau misalnya mereka punya solusi, kasih solusi. Karena kita sebagai timnya mereka, kadang cuma butuh didengar. Gitu. Kadang cuma pengen cerita, aduh kemarin gini gini ya. Saat ini Nita lagi posisi ada satu case lah gitu ya, case partner gitu kan. Nah, pengennya tuh cuma pengen didengar gitu, pengen cerita sama leader, dan mereka memposisikan diri sebagai orang tua yang benar-benar ya udah kamu ceritain aja. Nah, setelah kita cerita kan udah selesai, unek-uneknya selesai gitu ya. Tuh jadi fungsi dari ketemu leader itu luar biasa kalau buat Nita gitu ya. Nah, teman-teman di sini juga cobain deh. Kalau misalnya lagi ada masalah, lagi kadang gini ya, kita ngerasa gini, aduh aku udah bisa kok sendiri. Udah bisa ngebangun sendiri. Nggak perlulah leader. Mungkin ada orang yang ngerasa kayak gitu. Tapi sometimes ya, kita butuh cerita, teman cerita kepada orang-orang yang memang dulunya pernah ada di bisnis ini lebih dulu. Gitu. Jadi jangan sungkan, jangan sombong, jangan merasa kita bisa. Ya, kita perlu sebenarnya cerita sama leader kita. Tuh. Nah, ini ya teman-teman, di dalam kehidupan itu akan selalu ada yang namanya transient and steady state. Itu tuh looping period. Jadi akan terus selama kita hidup ya, selama kita hidup akan terus ada. Tapi dengan syarat, nggak gitu-gitu aja. Dengan syarat apa? Kalau kita mau naik level. Kalau teman-teman nggak mau naik level, ya akan ada di period itu, nggak akan looping. Steady state sampai tua, nanti segitu aja kapasitas. Itu kalau nggak mau naik level. Tapi kalau mau naik level, akan selalu menghadapi looping period. Ya periode yang akan terus mengalir. Selalu diawali dengan transient, ada steady state, transient lagi, steady state. Selalu seperti itu. Nah, sekarang ya teman-teman, kita punya 5 bulan lagi. Kenapa Nita bilang 5 bulan? Karena jangan sampai terburu-buru di bulan Desember. Ya, selesaikanlah di bulan November. Kita masih punya 5 bulan lagi. Nah, ini buat teman-teman yang di online maupun yang di onsite, pada mau naik level nggak? Mau ya? Pasti mau gitu. Kalau nggak mau, ya udah nggak usah di sini. Gitu ya. Kita pahit-pahitan aja ngomong. Kalau kalian pada nggak mau naik level, nggak usah ada di sini. Di rumah aja. Duduk manis nonton drama Korea. Silahkan. Ya. Tapi kalau mau naik level, ayo kita naik level sama-sama. Ini buat teman-teman partner, ayo kita teriakan sama-sama. Saya harus jadi AAD Desember 2023. Ayo semua partner teriakan ini dengan sangat keras. Saya harus jadi AAD Desember 2023. Tancapkan di dalam hati ya. Nah, ini buat saya dan teman-teman seangkatan saya gitu ya. Saya Nita ya, harus jadi AD di Desember 2023. Ya, jadi teman-teman harus punya sesuatu yang dikumandangkan. Supaya apa? Supaya tadi kita punya transient behavior dan steady state yang akan kita capai. Kita pengen steady state-nya apa? Steady state-nya adalah ketika udah stabil menjadi AD. Gitu ya. Saat ini pasti akan mengalami yang namanya transient behavior tadi. Apa sih yang harus dilalui? Ya tadi ya rejection. Kalau rejection, jangan baper. Next one. Ya, makanya penting banget kita buat list janji temu baru. Brainstorm aja gitu ya. Bikin siapa lagi yang bisa. Ini buat teman-teman partner mungkin mengalami, aduh mentok banget nih. Udah nggak tahu lagi siapa yang mau dihubungin. Nah, ini yang bikin orang sebenarnya ya berlarut di dalam transient behavior sehingga dia males. Karena dia nggak punya bank nama.
siapa lagi yang harus gue hubungin? Siapa lagi yang harus gue bangun hidupnya? Kalau udah nggak ada seperti ini, ya udah, wassalam ya. Kita jadi males. Nggak bisa melalui transient behavior itu. Nggak bisa menuju ke goals kita yang tadi. Pengen steady state. Tuh. Jadi nasabah existing referensi, pastilah teman-teman udah tahu sebenarnya ya. Cuman mau atau tidak melakukan ini. Kalau tahu, mungkin semua orang tahu. Tapi mau atau tidak, itu nggak semua orang mau. Ya, jadi listing ulang, grup keluarga, teman kuliah, branding. Penting banget ya branding di sosial media. Mungkin aku boleh cerita sedikit tentang ceritanya Niken. Niken itu kemarin habis bantu teman. Dia itu orang Pamanukan nasabahnya. Tapi Niken bantuin karena Legacy itu kerjasama sama Melinda. Niken bantuin dia masuk ke Melinda. Dari Pamanukan ke Bandung. Nasabahnya dibawa ke Bandung ke Melinda. Puji Tuhan, Melinda bagus banget pelayanannya ya, sampai nasabah kita bilang, gila bagus banget ini pelayanannya, cepet dan sebagainya. Gitu. Sampai akhirnya pulang, Niken bikin konten, branding di sosial media. Tadi malam dia bikin konten, branding. Hari ini jam 12 siang, ada nasabah dia yang mau buka asuransi kesehatan satu keluarga. Minta dijelasin. Ya, jadi penting banget kita perlu branding. Bukan buat apa-apa gitu ya, sebenarnya branding itu cuman ibaratnya branding itu buat ngasih informasi. Nih loh, ada nasabah kita yang udah kita bantuin. Orang gimana mau tahu kalau kita nggak pernah branding? Sekarang kan zamannya zaman media ya. Jangan media. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan media itu dengan baik, ya udah nggak kalah gitu ya. Maksudnya kita akan kalah sama orang-orang yang memanfaatkan media dengan baik. Kemudian selanjutnya pending. Nah, gimana caranya supaya orang-orang yang pending ini kita bisa follow up? Follow up bukan kayak nagih utang gitu ya. Kalau nagih utang mah ini ya jadinya kita dijauhin gitu ya. Jadi jalin silaturahmi sama orang-orang yang masih pending. Jangan udah pending terus kita tinggalin. Ya udah lupa. Gitu ya. Follow up, follow up. Kadang fungsi leader ya di sini Nita juga ngerasain fungsi leader di sini ngingetin partner kita. Ini belum kamu follow up. Kalau kita nggak ada komunikasi intens sama partner, mana kita tahu dia kemarin sharing sama siapa, dia udah follow up atau belum, nggak ada yang pernah tahu. Nah, makanya inilah fungsinya kita perlu ikatan sama partner itu kuat, supaya kita bisa bantuin ingetin, ini belum kamu follow up, ini belum, ini kamu jalin silaturahmi ya, jangan sampai putus. Nah, di situ pentingnya seorang leader. Nah, kemudian males. Males itu sebenarnya ujung dari beberapa kejadian gitu ya. Beberapa kejadian yang bikin dia jadi udahlah gue nggak mau jalanin bisnis ini. Ketika itu melanda, silahkan bertemu dengan leadernya. Gitu ya. Jadwalkan. Teman-teman jadwalkan personal talk seminggu sekali. Mau kita leader sebesar apapun gitu ya. Perlu kita ngobrol. Mungkin kalau partner perlu lah seminggu sekali. Tapi kalau kita misalnya levelnya udah AAD, udah AD gitu ya, mungkin ketemunya intensitasnya bisa lebih jarang. Tapi perlu sebenarnya ngobrol sama leader. Bahas apa aja, hal sepele sampai hal besar. Aku sama Sarah ya bahas dari mulai staycation, jalan-jalan, sampai ke goals untuk menuju AD. Jadi bahasannya banyak. Nggak harus tentang ini gitu ya, nggak harus tentang pekerjaan, nggak harus tentang prudensial, bisa banyak. Karena apa? Itu yang meningkatkan kedekatan kita dengan leader sehingga kalau ada apa-apa, leader bisa in touch sama kita. Ya, kemudian kembali diingetin, pasti diingetin sama leader. Apa sih goals kita di awal? Pengennya apa? Supaya kita tetap on the track. Tuh. Kemudian, nah ini penting ya teman-teman, kita masih punya 5 bulan ke depan. Kalau misalnya bilang pengen jadi AAD close-nya gitu ya, close AAD-nya di bulan November 2023. Pengen jadi AD close-nya di November 2023. Berarti kita harus bikin stepping stone. Kenapa penting banget bikin stepping stone? Supaya nggak terlalu ngawang-ngawang, aduh gede banget ya, AD itu 900 juta. Ini jujur ya Nita, saat ini API-nya Nita 300 juta.
untuk menuju adik yang 600 juta lagi. Kalau misalnya ngebayangin, gila gede banget ya, bisa nggak ya? Itu awang-awang. Tapi yang dilakukan apa? Bikin porsi kecil-kecil. Target bulan ini, kalau masih kegedean target bulanan, bikin target mingguan. Oh, seminggu ini aku harus temenin si A, si B, si C. Misalnya gitu ya, karena fokus Nita di tahun 2023 ini adalah bangun tim. Jadi memang Nita akan berfokus pada tim. Gitu. Nah, sehingga kita lebih clear gambarannya. Oh, minggu ini misalnya sharing ke 10 orang, misalnya gitu ya. Ya clear gitu, 10 orang ya ditargetin. Daripada harus yang jauh banget tadi ya. Misalnya sekarang API-nya masih 10 juta. Mau jadi AAD di November. Berarti 290 juta lagi. Kira-kira bisa nggak ya? Waduh, itu terlalu besar kalau dibayangkan. Tapi kalau dilakukan mingguan, bulanan, itu akan lebih mudah kita untuk tracking. Nah, teman-teman, ini contoh yang Nita sama tim bikin nih buat Niken, Aswin, ada Dion, ada Agung, ada Erin untuk jalanin 5 bulan ke depan. Ya, kita bikin stepping stone. Apa aja yang harus dipenuhi? Ini gambaran besar ya, bukan detail activity. Jadi, minta bantuan leader untuk jagain supaya on the track. Kalau melenceng dikit, leadernya geser lagi supaya bisa on the track lagi. Ya. Target API-nya berapa untuk jadi AAD? Sekarang berapa? Berarti sisa berapa? Per bulan berapa? Seminggu harus ketemu berapa orang? Itu harus didetailkan secara lengkap. Ya, jangan lupa sematkan kalimat sakti ya. Niken pasti AAD November 2023. Aswin pasti AAD. Sematkan kalimat-kalimat itu supaya afirmasi positif. Kalau kata Sarah kan alam semesta gitu ya, dia suka bilang gitu ya. Kalau alam semesta datangkan API besar. Nah, itu afirmasi positif gitu ya, supaya alam semesta itu bisa mengikuti apa yang kita inginkan, gitu ya, mendukung, mensupport. Nah, ini teman-teman, steady state itu pasti akan ada di setiap level kehidupan kita. Dan akan selalu didahului dengan yang namanya transient behavior. Ya, jadi teman-teman mau naik level, pertanyaannya ya, mau naik level atau mau di situ-situ aja. Kalau mau naik level, ya harus melalui yang namanya tadi, transient behavior. Tapi kalau mau di situ-situ aja, ya udah, tadi nggak usah ada di sini, duduk manis aja dia. Ya, pilihannya ada di tangan teman-teman semuanya. Oke, thank you. Gitu aja dari Nita. Thank you.